Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan servis AC Bekasi. Pada kesempatan video kali ini, banyak yang bertanya, Mas, AC inverter itu bener-bener irit listrik enggak? Terus ada yang bilang juga, AC inverter itu sama aja dengan AC standar, itu kan. Terus, nah, ini fakta atau mitos, AC inverter itu wattnya kecil ya kan. Nah, pada dasarnya untuk jenis AC inverter itu pasti wattnya kecil, udah pasti ya, udah pasti kecil. Nah, jadi untuk yang mau membeli unit AC, takut dengan unit AC inverter, takut listriknya ibaratnya sama dengan AC standar atau harga servisnya mahal dan segala macam ya kan. Sebenarnya gini, saya jelasin dulu dari awal untuk masalah kerusakan ya kan. Memang sekarang ini banyak AC jenis inverter itu trouble atau rusak, dan harga spare partnya atau harga servisnya itu mahal. Itu memang betul ya kan. Tapi itu bisa untuk mengantisipasi jika teman-teman yang baru pertama kali membeli unit AC inverter bisa mengantisipasinya dengan cara yang pertama, pastikan dulu voltase atau tegangan listrik di tempat teman-teman itu bagus. Yang berarti tegangan listrik untuk di Indonesia itu 220 volt ya. Nah, sebelum teman-teman membeli AC jenis inverter, pastikan dulu tegangan listriknya bagus atau enggak. Nah, walaupun buruk itu kan bisa ada solusinya. Mungkin bisa komplain ke pihak PLN untuk memastikan ada kabel yang udah bermasalah, bisa diganti kabel, dan itu nanti bakal normal kembali. Nah, terus yang kedua itu teman-teman bisa pasang stabilizer. Nah, itu fungsinya untuk nyetabilin ya, jika ada mati lampu, tegangan nggak bagus, itu menghantamnya langsung ke stabilizer dulu, nggak langsung ke AC. Jadi AC teman-teman itu aman ya kan. Nah, ketiganya itu masalah pada evaporator. Cuman AC-AC yang keluaran sekarang ini ya, ini sudah ada coatingan di bagian evaporator atau di OB-nya. Kalau yang dulu-dulu untuk daikin ini belum ada coatingan ya. Cuman kalau sekarang ini udah ada, udah bagus lah, udah memperbaiki ya. Itu. Nah, semisal untuk teman-teman yang tinggal di daerah pesisir, misal yang deket-deket sungai, deket-deket kayak di utara lah, deket-deket laut ya, itu usahakan nyuci AC-nya jangan menggunakan air kran atau air sumur, gunakan air isi ulang galon, gitu ya. Nah, kita mau mengecek unit AC-nya 1 PK, berapa konsumsi daya listriknya hasilnya ya kan, untuk AC jenis inverter. Nah, sebelum ke outdoor kita lihat dulu nih. Nah, di sini ini ada tombol-tombol ini berfungsi ya, karena remote ini masih remote original. Nah, di sini ada tombol 2 nih yang buat penting ya, penting. Tombol powerful. Powerful ini buat ngejar dingin. Kalau ini ditekan, otomatis dinginnya lebih cepat, tetapi listriknya lebih boros. Terus yang kedua, tombol low watt. Kalau kita tekan low watt, otomatis konsumsi daya listrik bakalan turun. Yang tadinya 1 PK misal 900 watt bisa jadi 300 watt. Oke, sekarang kita ke outdoornya. Nah, outdoornya dari sini. Nah, ini untuk jenis outdoornya ya. Ini untuk tipe AC-nya RKC 25 PVM4. Nah, di sini kita lihat ampernya atau konsumsi daya listriknya. Dia 4,5 ampere ya, yang berarti 1 ampere itu 220 kali 4 880. Ini udah hampir 900 watt. Nah, jadi
inverter ini nanti bisa turun sendiri dengan otomatis jika ruangannya sudah dingin, dengan catatan ruangan yang mau Anda pasang AC itu usahakan tertutup rapat. Soalnya kalau inverter itu dianjurkan untuk ruangan-ruangan atau kamar yang tertutup rapat, jangan yang seperti ini. Kalau terbuka ngeblong seperti ini, itu pasti dia ngejar dingin terus dan wattnya pasti tinggi terus, ya kan? Terus yang keduanya, nanti kita bisa tekan tombol watt ini. Kita tekan tombol watt ini, pasti konsumsi dari listrik bakalan turun drastis. Nah, apakah bisa? Semisal, terus lagi azan tidak bentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi ya saya bilang ya, untuk AC inverter usahakan teman-teman itu ruangannya dipastikan dulu ruangannya tertutup rapat ya. Jangan sampai ada celah yang agak besar. Jadi nanti watt pada AC itu dia turunnya lama, itu turunnya lama, dinginnya nggak bisa maksimal dan konsumsi listrik pasti manteng terus. Nah, segini terus ya. Terkecuali kita langsung ke modul watt, itu bisa langsung turun gitu kan. Yang ketiga, pertanyaan banyak, apakah kalau menyalakan AC inverter boleh langsung menggunakan tombol watt, apakah bisa merusak gitu kan? Jawabannya boleh-boleh saja, tidak merusak komponen pada AC atau modul AC ya. Ya minusnya dinginnya lama. Nah, kalau saran dari saya, kalau nyalakan AC inverter itu kita langsung ke temperatur segini aja, langsung jadi cepat dingin. Kalau udah cepat dingin, otomatis listrik juga cepat turun, gitu ya, cepat turun. Kalau kita langsung keluar, dinginnya lama ya, walaupun si wattnya segitu-segitu aja gitu. Nah itu ya, untuk AC inverter memang itu bukan mitos tapi fakta, kalau memang listriknya itu bener-bener bisa kecil. Otomatis lah logikanya ya, AC mahal pasti ada kelebihannya, nggak mungkin nggak itu kan. Terus yang keempatnya, untuk tips aman agar AC-nya awet, aman, pasang kabel powernya itu di outdoor ya. Ini yang ada tulisannya LN tuh di bawah. LN ini untuk power, fasa, netral sama ground. Ini groundnya harusnya dipasang ya. Terus yang atasnya itu ini kabel komunikasi. Ini kabel dari indoor ke outdoor. Ini ada 1, 2, 3. Tiganya itu sinyal ya. Jadi kabel 3 itu wajib. Ditambahkan satu lagi kabel 4. Jadinya 4 kabel. Satunya grounding nih, paling grounding paling ujung. Jadi 1, 2 ini kabel kontrolnya, satunya itu sinyalnya. Nah yang keempatnya itu harusnya dikasih buat grounding, ini biar aman. Karena ini cuma pakai kabel 3, saya makainya groundingnya pantekin ke tanah, itu ya. Nah itu. Nah sekarang kita mau tekan tombol watt ya, untuk membuktikan ke teman-teman bahwa AC ini wattnya memang benar-benar kecil ya, sesuai fungsinya, sesuai yang ada pada remote. Tertera ada low watt, berarti low wattnya berfungsi ya, nggak cuman buat gambaran aja. Oke. Ini ya, ini tipenya FTKC 25 PVM4 ya. Di sini udah ada low watt, kita tekan low watt ya. Nanti konsumsi listrik bakalan turun drastis. Nah, ya low watt ya, ada lambangnya seperti ini. Kita langsung ke outdoor. Nih, dia wattnya turun tuh. 2,8, 2,7, 2,6, 2,5, 2,4, 2,3, 2,2, 2,1,
1,9, 1,8, 1,7. Nah segitu, ntar dia bakalan turun lagi. Nah 1,6, 1,5. Dan yang berarti ini AC 1 PK konsumsi listriknya itu bisa turun sampai 300 watt ya. Berarti inverter ini memang terbukti listriknya kecil ya, bukan mitos tapi memang faktanya seperti itu gitu. Oh ya, 1,5 ini bisa turun sampai 1 ampere ini. Hanya 220-250 watt. Walaupun 1 PK. Makanya tips teman-teman jika untuk mau beli AC jenis inverter, kalau ruangannya agak besar tingginya, sebetulnya diatur dulu BTU-nya. Kalau semisal kapasitasnya 1 PK, mendingan sekalian beliin yang 3/4 PK atau 1 PK sekalian, nggak masalah, wattnya kecil juga kok gitu. Kecuali AC standar, kalau segitu terus, paling kita nanti mainnya pada mode temperatur ya kan. Kalau di inverter enggak, itu kalau ruangannya udah dingin pasti bakalan turun dengan sendirinya. Oke, mungkin cukup sekian aja info dari saya. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman yang ingin membeli AC jenis AC inverter, nggak usah takut, nggak usah sanksi ntar takutnya gini-gini, enggak. Memang fakta dia itu memang bener-bener listriknya kecil, terbukti kecil ya kan. Untuk amannya ya yang saya kasih jelasan pertama tadi, cek dulu voltasenya, sering mati lampu atau enggak. Kalau pengen aman pasti dikasih stabilizer, itu aman. Oke, terima kasih, segitu aja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.